Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian dan ciri ideologi. Apakah kalian pernah mendengar istilah ideologi? Apa yang kalian pikirkan saat mendengar istilah ideologi? 1. Pengertian dan ciri ideologi. Ideologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu ideos yang berarti ide dan logos yang berarti pengetahuan. Pengertian dan ciri ideologi. Istilah ideologi kemudian memiliki arti umum sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ideologi juga berfungsi menuntun seseorang atau kelompok dalam memahami dan berperilaku terhadap dunia dan sesamanya. Coento Wibison menemukan ada 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi. 1. Keyakinan. Dalam arti bahasa, setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 2. Mitos. Dalam arti bahasa, setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimistis pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang juga telah ditentukan. 3. Loyalitas. Dalam arti bahasa, setiap ideologi selalu menuntut ketertaatan. Selain itu, sebagai landasan bagi pemikiran dan tindakan serta berfungsi menuntun memahami dan berperilaku. Ideologi memiliki ciri umum sebagai berikut. Ideologi memiliki ciri umum. Yang pertama, pandangan dunia. Ideologi memberikan suatu cara pandang terhadap manusia, masyarakat, budaya, ekonomi, agama, dan kekuasaan, serta konsisten, terpadu, dan menyeluruh. 2. Mengandung nilai dan tujuan. Ideologi selalu mengandung nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Biasanya nilai-nilai ini berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. 3. Berpengaruh pada kebijakan. Ideologi mengaruhi pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ideologi misalnya dapat mempengaruhi bagaimana bentuk dan peran pemerintah, pembagian kekuasaan, distribusi kesejahteraan, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam. 4. Pemberi dan pembeda identitas. Ideologi dapat menjadi sumber identitas dan pembeda bagi suatu individu atau kelompok dengan lainnya. Seseorang individu atau kelompok dapat memaknai dirinya dan orang lain melalui ideologi. 5. Pendorong perubahan sosial. Ideologi seringkali menjadi pendorong perubahan tantangan sosial dan politik. Dalam hal ini, berkaitan dengan ciri mengandung nilai dan tujuan, ideologi dapat dijadikan landasan bagi gerakan sosial atau politik yang ingin mencapai atau mewujudkan perubahan dalam masyarakat. 6. Bersifat adaptif dan kontekstual. Ideologi tidak kebal terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, ideologi mampu merespons tantangan-tantangan tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Penting untuk diingat bahwa terdapat banyak ideologi yang berbeda satu sama lain di dunia ini. Setiap ideologi memiliki ciri khasnya tersendiri, tergantung pada nilai-nilai, pandangan dunia, dan tujuan-tujuan yang dipegang oleh kelompok atau individu yang menganutnya. Indonesia telah menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara. Tahukah kalian mengapa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara Republik Indonesia? Dua, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Dalam dasar-dasar ilmu politik 2010, Meriam Budiarjo mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi yang menguasai wilayah dan menata masyarakat. Terdapat 4 unsur penting yang dimiliki suatu negara, yaitu 1. Wilayah yang memiliki batas. 2. Rakyat atau orang yang mendiami wilayah suatu negara. 3. Pemerintahan yang berdaulat yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya. 4. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara berdaulat lainnya.
Dengan keluasan wilayah dan kebesaran penduduk yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, Indonesia niscaya memerlukan sebuah ideologi untuk menjaga keberlangsungan keberadaan dan pencapaian tujuannya. Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara Republik Indonesia karena Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial tercermin dalam berbagai ekspresi budaya, corak perekonomian, kehidupan sosial, dan spiritualitas masyarakat yang sudah ada sejak lama di Nusantara. Tujuan negara Indonesia tidak akan tercapai apabila bangsa Indonesia menjadikan ideologi negara selain Pancasila sebagai ideologi negara. Sebab itu sama halnya mengingkari kepribadian, keberadaan, dan tujuan negara Indonesia sendiri. Kenyataan ini yang selama bertahun-tahun digali dan direnungkan oleh Soekarno sampai pada akhirnya ia menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dalam pidato di sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945. Lantas bagaimana bentuk aktualisasi Pancasila sebagai ideologi negara saat ini? Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, negara Indonesia telah menetapkan sebuah visi Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur. Indonesia telah genap 100 tahun merdeka pada tahun 2045. Pada tahun tersebut diharapkan Indonesia telah menjadi negara dengan kualitas manusia yang unggul, masyarakat yang maju lewat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin adil dan makmur. Visi Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur menyeratkan bahwa pada masa itu Indonesia tengah berada dalam kepemimpinan generasi emas. Generasi emas digambarkan sebagai generasi yang memiliki kecerdasan, yang produktif dan inovatif, berkarakter kuat dan berjiwa gotong royong. Generasi ini juga adalah generasi yang sadar akan alam sekitarnya, yang melakukan pembangunan tanpa merusak alam. Apakah kalian akan termasuk generasi emas pada tahun 2024 nanti? 2045 nanti. Jauh ke depan, Indonesia juga memiliki sebuah proyeksi kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 2085 yang diberi nama Impian Indonesia. Pada tahun tersebut diharapkan negara Indonesia telah mencapai kondisi-kondisi berikut. 1. Sumber daya manusia Indonesia memiliki kecerdasan yang mengguli bangsa-bangsa lain di dunia. 2. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. 3. Masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia terbebas dari perilaku korupsi. 4. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. 5. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia. Visi Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur serta impian Indonesia pada tahun 2085 menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara senantiasa menuntun arah dan tujuan pembangunan Indonesia ke depan, tetapi tentu saja butuh lebih dari sekedar visi dan impian untuk mewujudkan kondisi-kondisi seperti itu. Pancasila sebagai ideologi negara harus dijadikan tuntunan dan tugas kita adalah mengamalkannya. Telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara karena kepribadian bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga memberikan tuntunan bagi arah dan tujuan negara Indonesia yang hendak dicapai. Dalam hal ini, sebenarnya kita juga berbicara tentang dimensi penting dari Pancasila sebagai meja statis dan lead star dinamis. Apakah maksud dari dua hal tersebut? Pancasila sebagai meja statis dan lead star dinamis. Pancasila sebagai meja statis dan lead star dinamis. Dalam Pancasila dasar negara, kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila 2013, Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah meja statis dan lead star dinamis. Kata lead star berasal dari peribahasa Jerman
Zeitstein yang berarti bintang penuntun. Sebagai meja statis, Pancasila dapat dikatakan sebagai titik yang mempertemukan dan mempersatukan keberagaman bangsa serta menjadi ideologi dan norma negara. Soekarno mengatakan untuk mendirikan negara Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, perlu terlebih terdahulu menemukan sebuah dasar yang tepat mempersatukan. Untuk menemukannya, kita tidak perlu mencari kemanapun selain ke dalam jiwa masyarakat itu sendiri yang sudah ada di sana dan merupakan jati diri yang tidak akan pernah berubah. Karena itu membuat masyarakat Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Pada bagian sebelumnya disebut jati diri itu tercermin dalam berbagai ekspresi budaya, corak perekonomian, kehidupan sosial, dan spiritualitas masyarakat. Dasar ini tidak lain adalah Pancasila. Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar dari negara Republik Indonesia. Selain memiliki dasar, Indonesia juga memiliki cita-cita dan tujuan yang akan dicapai. Pancasila menjadi penuntun untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia tersebut. Sebagai listar, Pancasila menyediakan cita-cita, kemauan, dan kemampuan untuk mewujudkannya. Nilai keutuhan mencita-citakan masyarakat religius yang berpegang teguh pada prinsip dasar kesetaraan dalam kebebasan beribadah sesuai agama dan keyakinannya, dan hidup rukun dan harmonis dalam keragaman. Nilai kemanusiaan mencita-citakan masyarakat yang memperlakukan sesamanya secara adil dan beradab. Nilai kebangsaan mencita-citakan masyarakat yang berwatak persatuan, gotong royong, dan mencintai tanah air. Nilai kerakyatan dan demokrasi mencita-citakan kedaulatan rakyat dengan asas bermusyawaratan melalui lembaga perwakilan. Nilai keadilan sosial mencita-citakan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita itu akan terwujud sepenuhnya apabila seluruh masyarakat Indonesia senantiasa berpikir dan bertindak selaras dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam konteks sebagai liter yang dinamis, Pancasila bukanlah dasar yang diam mematung, tetapi juga mampu menggerakkan dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam respons dan mengantisipasi tantangan-tantangan setiap zaman yang terus berubah. Pancasila tidak bersifat kaku, melainkan bersifat luwes. Pancasila mampu membuat negara Indonesia mengatasi tantangan dan tuntutan yang ada, dan mampu membuat negara Indonesia bersifat adaptif terhadap tantangan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang mendasarinya dan cita-cita yang ingin dicapai olehnya. Inilah yang dimaksud oleh Pancasila sebagai listar dinamis.